Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibir rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Yang kita ta'dimi yang sama guru Syekhuna Syekh Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang paling mulia di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pengarang kitab ini yaitu kitab Jeremiyah. Beliau Al-Imam As-Sunhaji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau, rahmat yang seluas-luasnya, dan diberikan tempat yang mulia di surga Jannatul Firdaus. Kemudian tak lupa para sahabat-sahabat, para pencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan dan diberikan ilmu yang manfaat, berkah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita sudah sampai pada bab masdar dari kitab Jeremiyah. Mudah-mudahan kita bisa sampai hatam dan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Langsung saja, babul masdari. Hadza babul masdari. Hadza adapun ini yaitu babul masdari, bab yang menerangkan tentang masdar ya. Bab yang menerangkan tentang masdar. Ulama-ulama Basrah memiliki kesepakatan bahwasanya asal muasal daripada fiil itu adalah pada masdarnya. Jadi asal dari suatu fiil itu dari masdarnya, sedangkan fiil itu cabang dari masdar. Tapi kalau ulama Kufah itu memandang bahwasannya fiil itu merupakan dasar asal, sedangkan masdar dan isim lainnya itu merupakan cabang. Jadi beda-beda pendapat ya. Kalau saya lebih cocok ke pendapat Basrah, ulama-ulama Basrah. Kenapa? Karena masdar memang dilihat itu cocok untuk menjadi dasar dan asal dari isim. Isim itu fiil itu merupakan cabang, sedangkan masdar itu merupakan asal. Itu kalau menurut saya seperti itu sih. Kemudian lanjut, apa itu masdar? Al masdaru adalah masdar, gua ialah masdar itu al ismu kalimat isim al mansubu yang dinasabkan, alladhi yang yaji'u datang apa masdar, alladhi yaji'u yang datang apa alladhi ya, salisan halnya ketiga, fi tasrifil fi'li dalam tasrifan fi'il. Ya, kita sudah tahu ya, dalam tasrif di sini maksudnya tasrif tasrif istilahi. Tasrif istilahi kita misalkan contohnya di sini ada nahwu, yaitu seperti contoh doroba yadribu dorban. Nah, doroba yadribu dorban, doroba ini fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari', dorban ini masdar. Nah, inilah yang dimaksud dengan masdar. Masdar itu adalah yang datang ketiga dalam tasrifan fi'il. Kalau kita mentasrif suatu fi'il pasti ada yang ketiga. Nah, yang ketiga itu adalah masdar biasanya. Kayak qama yaqumu qiyaman, daraba yadribu darban. Nah, ini contohnya daraba yadribu darban. Itu adalah masdar. Sedangkan fungsi masdar sendiri itu banyak sebenarnya. Kalau dalam alfiah ada 3 ya. Ada satu masdar penguat, yang kedua masdar adat atau bilangan, dan yang ketiga itu masdar masdar penguat juga gitu. Tapi penguat dalam ini penguat yang lain ya. Maaf, yang ketiga itu masdar untuk tasbih ya. Masdar tasbih jadi ada 3, masdar taukid, masdar adat, dan masdar untuk tasbih. Bahasanya selain masdar yaitu maf'ul mutlak. Jadi kadang kalau di Jeremiyah itu disebut sebagai masdar, kalau di Jeremiyah disebut sebagai masdar. Tapi kalau misalkan di alfiyah itu disebutnya sebagai maf'ul mutlak ya. Nah, kenapa maf'ul mutlak? Nanti kita bahas di alfiyah. Kenapa disebut sebagai maf'ul mutlak gitu. Nah, wa daun masdar itu kismahnya ada 2 bagian. Ada 2 bagian, ingat ya. Lafdiyun rupanya yang pertama yaitu masdar lafdi, dan yang kedua masdar maknawi. Maknawiyun dan masdar maknawi. Ada masdar lafdi, ada masdar maknawi. Maksudnya apa sih? Fa'in wafaqu, apabila mencocoki apa lafdu lafat masdar lafdu fi'lihi terhadap lafat fi'ilnya, fahuwa maka adapun masdar itu lafdiyun, disebut sebagai masdar lafdi. Jadi kalau misalkan lafadznya cocok terhadap lafat fi'ilnya,
lafadz masdar cocok dengan lafadz fiil, maka itu disebut sebagai masdar lafdi. Nahwu yaitu seperti contoh qotal tuhu qoslan. Qotal tu telah memukul siapa saya hu terhadap seseorang orang, qoslan dengan pukulan. Nah, itu kita cara mengartikannya itu dengan kata-kata dengan suatu pukulan. Saya telah memukul hu dia qotlan dengan suatu pukulan. Qotal tu ini fi'il fa'il, hu ini maf'ul bih berupa isim domir mutasil mahal nasab, ya. Dia lil ghaib mufrad mudzakkar. Qotlan ini masdarnya. Masdar. Dan dia merupakan isim mansub, maka dia i'rabnya nasab. Tanda nasabnya apa di sini? Fathah. Kenapa fathah? Karena dia merupakan isim mufrad, seperti itu. Nah, jadi qotlan ini masdar, ya. Artinya gimana? Qotlal tuh saya telah memukul dia. Qotlan dengan pukulan. Ya. Kalau misalkan dia juga bisa berfungsi sebagai taukid, ya, taukid penguat, maka kita bisa mengartikannya seperti ini. Saya telah memukul dia sungguh dengan suatu pukulan. Ya, gitu. Saya telah memukul dia dengan pukulan. Saya telah memukul dia dengan pukulan. Saya sungguh telah memukul dia dengan pukulan. Seperti itu. Jadi ini cocok. Fiilnya berupa qotala, kemudian masdarnya berupa qotlan. Nah, ini mencocoki lafadznya. Dia tadi yang fiil terdiri dari qaf, ta dan lam, sedangkan masdar juga terdiri dari qaf, ta dan lam. Nah, ini namanya masdar lafdi. Masdar lafdi, ingat ya. Kemudian selanjutnya wa in wafaqo dan apabila mencocoki apa lafadz masdar makna fi'lihi terhadap makna fi'ilnya masdar duna lafdihi, tapi enggak cocok lafadznya, ya. Fahuwa maka adapun masdar tersebut itu maknawiyun, adalah masdar maknawi. Jadi kalau yang sama itu hanya maknanya saja, antara masdar dan fiil yang sama itu hanya maknanya tapi lafadznya tidak sama, maka itu disebut sebagai maknawi. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Jalastu, nahwu jalastu qu'udan, yaitu seperti contoh jalastu qu'udan. Ini contoh nih, ya. Jalastu telah duduk siapa saya qu'udan dengan cara duduk gitu. Oh, jalastu setelah duduk siapa saya sungguh qu'udan dengan duduk yang sebenarnya, dengan duduk yang sebenarnya, begitu. Qu'udan. Jadi jalasa ini duduk fiil, qu'udan juga ini merupakan masdar. Nah, di sini lafadz masdar dengan lafadz fiilnya itu beda. Yang lafadz fiilnya itu jalasa, sedangkan masdarnya qu'ud. Beda lafadz, begitu. Tapi maknanya sama, jalasa duduk, qu'udan juga duduk. Karena lafadznya berbeda, ya. Yang fiilnya jim, lam dan sin, sedangkan masdarnya qaf, ain dan dal, ya. Di situ lafadznya berbeda tapi maknanya sama, maka masdar di sini disebut sebagai masdar maknawi, begitu. Jalasa ini fiil, tu fa'il, kemudian qu'udan masdar. Dia i'rabnya apa? I'rabnya nasab tentunya. Tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim mufrad, seperti itu. Selanjutnya, waqumtu wuqufan, dan waqumtu dan telah berdiri siapa saya wuqufan, sungguh dengan berdiri saya. Saya ini berdiri beneran gitu. Jadi, qumtu telah berdiri siapa saya wuqufan, sungguh berdiri gitu. Sungguh berdiri. Qumtu dari lafaz qama yaqumu, ya. Waqufan dari kata waqafa yaqifu. Nah, ini berbeda berbeda lafaz. Waqafa ini wawu, qaf dan fa, sedangkan qama itu qaf, wawu dan mim, itu berbeda, ya. Berbeda lafaz, tapi artinya sama-sama berdiri ini. Qumtu itu fi'il fa'il, kemudian wuqufa itu masdar. Ya, di sini karena berbeda lafaz tapi sama makna antara wuqufan dan juga qum, maka di sini dinamakan sebagai masdar maknawi. Nah, wuqufan itu i'rabnya apa? I'rabnya adalah mansub, nasab. Tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Seperti itu. Jadi itulah konsep masdar, ya. Konsep masdar seperti itu. Jadi dia adalah kalimat isim yang mansub yang datang nomor 3 dalam tasrifan fiil.
Biasanya dia diletakkan setelah sempurnanya kalam di sini. Kumtu, jalastu baru muncul. Jadi setelah fiil atau setelah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah baru muncul di belakang. Biasanya seperti itu. Wama asbah dzalika, wama dan contoh-contoh asbah yang menyerupai apa ma dzalika terhadap contoh itu. Ketika kembalinya ke sini. Jalastu, dan kumtu, kufan. Nah, seperti itu. Itu masdar. Fungsinya buat apa sih? Ya buat penguat begitu. Kalau misalkan saya telah berdiri. Nah, tapi kalau di sini kalau pakai dan jalastu, kalau misalkan jalastu dan itu artinya saya sungguh duduk. Benar-benar dan benar-benar duduk seperti itu. Itu fungsinya ya, untuk memberikan kesan kuat begitu. Kalau misalkan kita cuma mengatakan jalastu, saya telah duduk. Hanya itu. Tapi kalau misalkan jalastu saya telah duduk, dan benar-benar duduk. Ya, begitu. Jadi lebih kuat kata-katanya kalau misalkan seperti itu. Nah, cukup sekian pembahasan masdar, mudah-mudahan bisa difahami. Untuk jika ada yang belum difahami silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.